Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Arya Prana. Ada perlu apa datang kemari? Saya datang kemari karena saya tahu Anda ini katanya mantan dukun yang berada di Gunung Santet, mantan anak buahnya Asmo. Apakah benar itu? Benar. Benar. Ya. Saya pernah tirakatapa di Gunung Santet. Dan saya pun mantan anak buah dari Ki Asmo. Itu berapa lama Anda itu di dalam Gunung Santet? Saya di dalam Gunung Santet itu tidak lama, hanya 8 tahun. 8 tahun. Apa yang kamu lakukan di situ? Semua aku lakukan hanya untuk menjadi seseorang yang berilmu. Berilmu. Terus kenapa alasan Anda itu keluar dari tempat itu? Saya alasan keluar dari situ karena saya sudah mampu untuk membuka praktek. Oh, jadi Anda buka praktek di sini? Dan sekalipun saya juga sudah bertaubat. Bertobat? Tetapi kalau ada seseorang yang meminta bantuan untuk meminta santet, ya saya layani. Loh, katanya Anda bertobat, tetapi Anda masih melayani praktek santet. Itu gimana itu? Itu terserah saya. Yang penting saya mendapatkan uang. Terus nama kamu siapa? Saya biasa dipanggil para warga di sini Ustadz Roso. Ustadz Roso. Oh, jadi Anda itu jadi ustadz gitu? Benar. Padahal Anda itu adalah, padahal kamu itu adalah mantan seorang dukun yang berada di Gunung Santet. Sampai hari ini kamu masih buka praktek melayani praktek santet gitu? Ya kalau ada yang meminta, maka saya layani. Emang sekuat apa ilmu santet yang ada di Gunung Santet itu? Ilmu santet di Gunung Santet itu tidak main-main. Tidak main-main? Hanya dalam kurun waktu 5 menit sudah membuat korban itu mati. Itu kalau mau nyantet itu apa saja syaratnya? Banyak. Dari gentong air ada, kepala kerbau ada, semuanya ada. Mau melakukan santet yang 5 menit mati itu? Benar. Begitu? Terus maharnya itu berapa? Mahar untuk melakukan itu cukup mahal. 50 juta. Satu orang 50 juta? Satu keluarga. Oh, satu keluarga? Bisa kamu buat seperti itu? Dengan mudahnya hanya dalam waktu 5 menit. Itu semua langsung mati semua atau satu persatu? Sudah pasti satu persatu. Oh, satu persatu? Tapi dengan jarak yang tidak lama. Hanya main hari. Oh, dalam hitungan hari mati lagi, di hitungan hari mati lagi, begitu. Terus, kamu tahu kan sekarang Ki Gondo itu? Ya, saya Dulu tuh banyak nggak muridnya yang ada di situ? Apa yang tapa-tapa di situ? karena terlalu banyak, saking tidak bisa terhitung lagi. Saking banyaknya orang yang ada di situ. Terus kamu melakukan tapa untuk mencari ilmu? Semua aku pelajari hanya ingin mengejar menjadi orang berilmu yang tidak bisa ada mengalahkan. Terus kenapa kamu tidak mengabdikan diri kamu sama Gondo seperti yang lain? Tidak. Aku memilih jalanku sendiri dan aku ingin bertobat. Tetapi kalau ada orang yang meminta santet, ya aku layani. Enggak, masalahnya kamu bilang tobat. Kamu bilang tobat tapi kamu masih melayani praktek santet. Ya kan? Nah, saya masih melakukan itu. Kamu masih melayani praktek santet, terus kamu bilang tobat itu hanya semata-mata saja. Terus kamu bilang kamu ini dipanggil orang sini adalah Ustadz Roso. Ya. Gitu. Berarti nama asli kamu, nama dari Gunung Santet itu namanya Ki Roso. Benar. Aku dikenal di Gunung Santet itu Ki Roso. Tapi di sini para warga mengenalku Ustadz Roso. Oh, Ustadz Roso. Sudah berapa tahun kamu buka praktek ini? Belum lama. Aku buka praktek di sini. Baru saja 5 tahun. Sudah 5 tahun. Berarti Tanpa pengetahuan warga di sini. Oh, berarti 5 tahun yang lalu kamu berhenti dari Gunung Santet, begitu?
Ya, buat teman-teman, ini adalah Ustadz Roso. Dia mengaku Ustadz karena yang kita dengar ceritanya dari dia ini adalah dia pernah bertapa atau mencari ilmu di Gunung Santet mengikuti Ki Gondo, teman-teman. Tapi dengan catatan, dia ini bertobat tapi masih buka praktek ilmu santet. Santet yang digunakan itu santet 5 menit orang mati. Begitu ya. 5 menit orang mati dan bayarannya itu ada 50 juta. Begitu, teman-teman. Terus itu satu keluarga 50 juta itu. Dalam arti dia ada hitungan hari tertentu. Satu hari, beberapa hari lagi nanti ada yang mati lagi, beberapa hari ada yang mati lagi, begitu. Itu memang sudah dipastikan. Sudah pasti tidak bakal meleset. Tapi ada yang datang ke sini minta-minta seperti itu. Ada. Terus selain ilmu santet, ada lagi nggak? Banyak ilmu kanuragan. Oh, pembelajaran ilmu kanuragan. Yang saya sayangkan, kamu bertobat. Berarti kamu ini tobatnya hanya di mata-mata orang sini saja. Dalam hati kamu nggak tobat. Ya kan? Para warga sini mengetahui bahwasanya saya adalah tokoh agama. Maka dari itu para warga di sini memanggil Ustadz Roso. Terus kamu dapat nama Ustadz itu karena apa? Apa yang kamu perbuat sama orang? Apakah kamu bisa berdakwah? Apakah kamu bisa menyampaikan agama? Seorang ustadz kan seperti itu harusnya. Benar. Saya bisa menyampaikan agama kepada para warga di sekitar sini. Maka dari itu para warga menyebutku Ustadz Roso. Dan mereka pun percaya bahwasanya aku memang ustadz. Loh, sekarang gini. Kalau warga sini menyebut kamu ustadz, itu yang saya tanyakan, apakah diri kamu yang menganggap kamu ini ustadz atau orang lain? Jangan-jangan kamu yang menganggap diri kamu ustadz. Kalau saya menganggap diri saya ustadz, kenapa? Apa kamu tidak suka? Ya bukan seperti itu. Maksud saya itu kamu nggak perlu bawa-bawa nama ustadz kalau memang kamu masih seperti ini, begitu. Kamu masih melakukan hal santet, kamu masih melakukan ilmu-ilmu seperti itu. Ilmu-ilmu yang menyakiti orang lain, yang menzolimi orang lain, tapi kamu menganggap diri kamu ustadz. Itu udah salah besar. Jangan merusak nama ustadz karena gara-gara kelakuan kamu. Orang lain yang mengetahui kalau saya masih bisa membuka praktek santet, itu hanya orang-orang jauh. Orang sekitar sini tidak mengetahui itu semua. Oh, hanya orang-orang jauh yang tahu kamu ustadz. Berarti kamu sama saja menganggap diri kamu ustadz, bukan orang lain yang menganggap kamu ustadz. Jangan-jangan kamu hanya membuat-buat saja. Ya. Ya kan? Saya hanya untuk berkedok menjadi ustadz. Ya kan, itu saya udah tahu. Kedok kamu sebagai ustadz. Saya udah tahu. Kamu ini seorang dukun yang mempunyai ilmu hitam, yang sudah pernah melakukan hal seperti itu. Kalau memang dia benar-benar tobat, tidak seperti ini, tidak pernah dia bisa mengatakan saya masih bisa ilmu santet, masih bisa ini. Tetapi kamu mengatakan saat kamu buka praktek, kamu bisa melakukan ilmu santet. Dan kamu masih melayani pasien. Nah, saya melayani pasien itu hanya orang-orang yang jauh. Dan orang-orang sekitar tidak mengetahui itu. Dan julukan ustadz itu hanya untuk kedok saya. Kalau kamu menganggap diri kamu ustadz, saya tantang kamu malam hari ini. Silakan buktikan ilmu kamu. Kamu jangan bawa-bawa nama ustadz. Orang mendapatkan gelar ustadz itu tidak mudah. Mereka harus belajar banyak tentang agama untuk menyampaikan kepada orang-orang. Itu bukan urusan. Buktikan saja ilmu kamu. Ya, dia ini mengaku diri dia ustadz, teman-teman. Padahal dia ini seorang dukun yang pernah di Gunung Santet. Saya langsung datang ke diamannya ini karena saya waktu itu pernah bilang kalau kru saya itu menyelidiki, memang benar ada, teman-teman. Ini kita sudah datangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim.
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inna quwwata illa billah fa inna wala fukala billahi min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu Akbar. Orang-orang seperti ini teman-teman yang harus kita habisi ya, kita lumpuhkan biar nggak ada orang-orang lagi yang memang benar-benar percaya kalau dia ini adalah ustadz teman-teman. Dan jangan ada lagi orang-orang itu membawa nama ustadz tetapi mereka zalim kepada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna quwwata illa billah fa inna wala fukala billahi min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil azim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Sampai kau menggagalkanku, karena aku jadi ketep ustaz. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi kita ini datang ke sini, memang saya sudah selidiki untuk beberapa hari. Saya tanya-tanya dengan warga juga, memang sering ramai tempat ini, teman-teman. Tapi begitu kita datang, tempat ini sepi. Saya tanya warga itu taunya dia adalah seorang spiritual begitu. Bukan tahu seorang ustadz, bukan. Dia ini dianggap ustadz, dia mengaku diri dia ustadz itu karena dari jauh, orang-orang jauh yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Saya akan bersihkan nama-nama ustadz teman-teman. Tidak boleh nama ustadz itu dijadikan sebagai kendok ya, seperti dia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Kamu melakukan ritual di mana? Di dalam. Jadi ada ruang khususnya, ya. Begitu. Sama kurang ritual ada ruang khusus. Tidak di sini. Di sini hanya untuk melayani pasien. Jadi bukan di sini tempat itu. Ritual santet itu? Ada di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Silakan buktikan saja ilmu kamu. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli. Akan habis semuanya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya, saya akan coba kunci badannya. Ini ada yang mau saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Biar teman-teman tidak salah tanggap ya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu.
Allahu Akbar. Ya teman-teman, jadi teman-teman, dia ini seorang dukun. Ini saya ceritakan lagi biar jelas, tadi kan takutnya nggak jelas ya. Dia ini seorang petapa atau seorang dukun yang memang belajar di Gunung Santet, mengikuti Ki Gondo sudah 8 tahun ya. Dia berhenti sudah 5 tahun yang lalu dari Ki Gondo karena dia merasa diri dia ini sudah mampu untuk membuka praktek sendiri begitu. Seperti apa yang saya katakan berulang kali. Kenapa saya kejar Ki Gondo? Karena Ki Gondo ini selalu melahirkan dukun-dukun baru ya, dan tidak akan ada habisnya. Istilahnya Gondo ini mengajarkan kepada orang-orang agar orang-orang itu bisa menjadi dukun, membuka praktek, bisa menjerumuskan orang lain. Seperti itu teman-teman. Makanya saya selalu mengejar Ki Gondo ya. Sampai kapanpun Ki Gondo harus kita kejar ya. Jadi dia ini mengaku dirinya ustadz, bukan kepada warga sini. Tadi dia mengaku teman-teman. Terus dia berbicara sendiri. Karena saya kembalikan kalimatnya tadi itu. Ya, silakan teman-teman perhatikan tadi pembicaraan saya yang tadi. Ya. Dan ujung-ujungnya dia mengaku kalau dia ini mengaku ustadz kepada orang-orang jauh. Begitu. Ini kalimat yang saya tangkap tadi teman-teman ya. Jadi kalau ada orang jauh datang kemari, dia ini mengaku dirinya Ustadz Roso, padahal nama dia adalah Ki Roso teman-teman ya. Jadi warga sini taunya dia adalah seorang spiritual. Saya sebelum masuk ke sini, 3 hari sebelum saya masuk ke sini, saya tuh udah tanya-tanya sama warga. Bukan hanya satu warga saja, ada warga beberapa orang yang saya tanyakan. Menurut mereka di sini tempatnya seorang spiritual. Jadi selalu ramai. Dan tiba-tiba malam hari ini, tadi memang saya lihat ada berapa mobil yang keluar ya, ada dua mobil yang keluar dari tempat ini. Tadi saya nggak ambil video teman-teman, takutnya mereka kabur. Ternyata mereka, saya pikir biar nggak ada yang kabur gitu teman-teman. Ternyata memang udah ada yang pergi dari sini teman-teman. Baru saja tadi saya masuk, dia pergi teman-teman, begitu ya. Jadi saya ambil video tadi dari depan rumahnya saja. Pas saya lihat rumahnya buka, saya langsung masuk ke dalam sini, ternyata benar ini adalah Ki Roso atau Ustadz Roso yang dia menganggap diri dia adalah Ustadz. Yang saya tidak terima adalah satu teman-teman, hanya satu saja, dia membawa-bawa nama Ustadz, dia merusak nama-nama Ustadz teman-teman ya. Dia merusak nama Ustadz untuk menjadikan gelar Ustadz itu biar orang-orang itu bisa dimanfaatkan oleh dia teman-teman, begitu ya. Ini salah satu pembelajaran juga, dan hati-hati kepada teman-teman, saudara-saudaraku, jangan sampai kita percaya terhadap orang-orang, seorang ustadz yang bisa melakukan pesugihan, yang bisa melakukan penarikan uang goib, itu jangan pernah percaya teman-teman ya, karena banyak sekali oknum ustadz yang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Itu saya katakan itu bohong. Hanya saya mengatakan itu bohong teman-teman. Saya tidak tahu di yang lainnya gimana. Tapi kalau menurut saya itu tidak ada, semuanya itu adalah permainan seorang untuk memanfaatkan seseorang juga teman-teman ya. Oke, kita akan coba buka kuncinya. Jadi biar teman-teman tidak salah paham, saya akan lumpuhkan dia, saya tetap lumpuhkan dia teman-teman, agar dia tidak bisa lagi untuk membuka praktek perdukunan seperti ini teman-teman ya. Oke, kita akan coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Maju kamu. Ayo buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan lumpuhkan dia teman-teman. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah, hamba yang dekat dengan ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Inna ma'amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sebenarnya sebentar saja teman-teman untuk kita menghabisi dia ini. Cuman saya ingin tahu sebabnya apa kok dia bisa mengaku dirinya ustadz. Intinya hati-hati teman-teman. Jangan mudah percaya terhadap pesugihan ilmu putih, pesugihan tanpa adanya tumbal, penarikan uang gaib melalui jalur putih. Ilmu putih tidak ada teman-teman ya. Ilmu putih itu ilmu agama ya. Jadi seorang ustadz, saya aja banyak memanggil diri saya ustadz tapi saya hanya diam ya. Yang saya bisa lakukan adalah hal-hal seperti ini saja ya teman-teman ya. Jadi banyak orang di luar sana, oknum-oknum di luar sana yang mengaku dirinya ustadz tetapi kelakuannya sama seperti dukun teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan masalah-masalah uang-uang gaib seperti itu teman-teman ya. Karena waktu itu ada beberapa orang, banyak sekali yang menghubungi saya. Apakah Bapak bisa melakukan penarikan uang gaib? Saya katakan saya tidak bisa. Dan saya katakan uang gaib pesugihan putih tanpa adanya tumbal itu tidak ada dalam Islam. Ya, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam hanya mengajarkan bagaimana cara kita bisa dekat sama Allah, bagaimana cara kita mengumpulkan amal ibadah. Itu saja ya. Karena Islam itu adalah tuntunan hidup kita teman-teman, bukan untuk melakukan hal seperti itu. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya pikir teman-teman masih ada lagi, nggak hanya dia saja teman-teman. Nanti kita akan coba selidiki. Intinya ikuti terus perjalanan saya untuk kita habisi Ki Godok, kita ratakan sampai akar-akarnya ya. Jika teman-teman ingin menjalin silaturahmi dengan saya, silahkan hubungi WhatsApp saya, ada di deskripsi video. Kita akan jalin silaturahmi di situ. Mohon maaf sebelumnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya ada pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.